waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, my peace I see. In His name, in His name, in His name, my joy I see. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat pemeliharaan kasih karunia dan anugerahnya. Kembali kita bertemu dalam pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Dan kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang keempat yang berjudul Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib, karya Pendeta Abraham Park, Dr. Min Dede. Dan tema kita hari ini adalah pelajaran sejarah penebusan dari Raja-Raja Israel Utara yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur. Baiklah, kita akan membuka Bible Study ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Aling. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu Aling. Ibu, mute-nya belum di... Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk hari baru yang sekali lagi Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Dan juga kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak karena kembali kami bisa diberi kesempatan dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah Ibu Dewi yang menjadi moderator malam ini ya Tuhan. Mampukan Ibu Dewi untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya memimpin kelas ini. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Sehingga mereka juga dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan berkati juga internet serta perangkat kami yang kami pakai saat ini selama pembelajaran berlangsung. Sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh perangkat dan internet kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Alida yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu dan urapilah setiap perkataan dari Ibu Alida sehingga Ibu Alida mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan serta terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikan juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Ibu Alida juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema ya Tuhan sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami selalu dapat merenungkan dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan kami mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Dewi, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Aling yang sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab, kita akan terlebih dahulu melihat profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur, dokter ministry yang akan di-share oleh Ibu Aling atau Pak Sam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA.
Pada tahun 1997 Master of Divinity (MDiv) dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, baiklah. Itulah tadi Bapak Ibu profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur. Dan sebelumnya saya akan juga menyapa Ibu Alida terlebih dahulu. Apa kabar Ibu? Baik, sehat semua. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan nanti yang akan membantu membaca firman adalah saya sendiri, Bu. Untuk Ya. Ibu Alida Nur, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya share screen dahulu. Oke, sudah selesai. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran tentang raja-raja Israel Utara. Kita akan membahas khususnya dinasti Omri. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tabel di sebelah kanan, itu ada 9 dinasti ya. Nah, dinasti yang besar itu adalah dinasti Omri ya, dan juga dinasti Yehu ya. Nah, jadi kita akan bahas seluruhnya dinasti Omri pada malam hari ini ya. Dinasti Omri ini ada 4 raja ya, yaitu Raja Omri, Ahab, Ahasia, dan Yoram. Nah, total dari dinasti 4 ini, dinasti yang keempat itu berdirinya selama 48 tahun. Ya, Omri 12 tahun, Ahab 22 tahun, Ahasia ya 2 tahun, dan juga Yoram 12 tahun. Jadi kita lihat di sini, sejak Omri ya, nanti Omri akan mengganti ibu kotanya dari Tirsa ke Samaria. Dan sejak itu ibu kotanya terus-menerus Samaria sampai akhir, sampai selesai. Ya. Nah, kita lihat Omri terlebih dahulu. Omri artinya menimbun, ya, menimbun. Nah, di sini tidak diketahui dari mana Omri ini berasal, dari suku mana, ya. Tapi cuma ada catatan yaitu bahwa Omri ini sebenarnya hanyalah seorang panglima dari Raja Ela, dari Raja Emlah. Ya, nah di sini kita lihat ya, kalau kita lihat di tabel di sini, ini sepertinya ada penumpukan ya, ada Tibni dan Omri. Jadi setelah setelah Ela ya, masih ingat cerita mengenai bulan lalu ya, firman bulan lalu ya. Jadi Omri dan Tibni sebenarnya kedua-duanya adalah panglima dari Ela ya. Termasuk Simri juga seorang panglima juga. Jadi Simri ya, dia bunuh Ela ya, tapi kemudian cuma sebentar ya, cuma 7 hari aja. Dan kemudian kita lihat kenapa ada 2 di sini, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 2 panglima, ya, seperti ada kayak 2 jenderal seperti itu ya. Tapi kita lihat bahwa jadi ada kedua jenderal ini sama-sama saling memperebutkan dan berperang selama 5 tahun ya, selama 5 tahun. Tapi pada akhirnya karena yang mendukung Omri itu lebih banyak ya, dan juga rakyat pun lebih mendukung kepada Omri, maka pada akhirnya Tibni ini kalah ya. Tibni kalah dan kemudian Omri yang menjadi raja. Ya. Jadi saya bacakan, tolong Ibu Dewi bacakan ayatnya. 1 Raja-Raja 16 ayat 22 sampai 23. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda,
Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Iya, jadi Tirsa ini adalah ibu kota yang lama ya, ibu kota yang lama yang di zamannya Raja Ela itu. Tapi kemudian dia membeli sebuah kota ya di atas gunung ya, di atas gunung yaitu Samaria, dan dia memindahkan ibu kotanya ke Samaria ya. Ya seperti itu. Jadi dia membangun sepanjang 12 tahun pemerintahannya, Omri ini berusaha membangun kekuasaan yang aman sebagai raja. Ya, karena kenapa? Karena dia melihat background dari raja-raja terdahulunya itu selalu berganti-ganti seperti itu. Maka Omri ini bertekad untuk mengokohkan dia punya kerajaannya ya. Seperti itu. Nah, poin yang pertama adalah Omri membangun sebuah kota di Gunung Samaria. Nah, dia waktu membeli Gunung Samaria itu dari seorang pemilik yang bernama Semer, tapi hanya belinya 2 talenta perak. Nah, untuk membeli sebuah gunung ya, itu harga yang sangat-sangat kecil ya. Dan sebenarnya kalau menurut hukum Taurat itu dilarang untuk jual beli ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa dia sebagai raja, dia menggunakan kekuasaannya dan memaksa untuk membeli tanah tersebut. Nah, Samaria itu artinya pos jaga atau menara pengawas. Nah, kenapa dinamakan Samaria? Karena kalau kita lihat dari bentuk geografisnya itu memang seperti pos jaga. Nah, ini saya coba cari di internet ya, bahwa sebenarnya dia seperti di atas bukit, dan kemudian juga seperti ada benteng alami seperti ini ya. Jadi kalau tinggal membangun kota di sini, jadi seperti kayak udah di atas bisa melihat kondisi musuh ya, seperti itu. Jadi memang udah seperti itu, seperti benteng. Jadi kota itu seperti benteng alami ya. Tapi kita lihat sepertinya kokoh, tidak bisa ditembus ya oleh musuh. Tapi kemudian karena ini jadi seperti kayak menara Babel ya, seperti menara Babel. Pada akhirnya pun Tuhan menyerahkan orang-orang Samaria. Ya, 158 tahun kemudian itu Samaria akan dihancurkan ya, dan penduduknya itu diserakan. Jadi seperti menara Babel ya. Yang kedua, Omri bertindak lebih jahat dari raja-raja sebelum dia. Nah, kita sudah belajar dari bulan lalu bahwa raja-raja dari Yerobeam dan lain-lain itu semuanya udah jahat-jahat. Di sini dibilangin bahwa Omri lebih jahat ya, lebih jahat daripada segala orang yang mendahuluinya. Dikatakan di 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Ya. Nah, Omri ini sangat terkenal sampai-sampai Nabi Mika bilang ketetapan Omri. Apa itu ketetapan Omri? Yaitu perbuatan-perbuatan yang mengabaikan Tuhan, perbuatan yang memberontak melawan Tuhan, ya, tidak mentaati firman Tuhan, ya, perbuatan-perbuatan dosa menyembah berhala. Itu sampai-sampai dibilang ketetapan Omri, ya. Tolong dibaca Bu ayatnya, Mika 6 ayat 16. Ya, Mika 6 ayat 16. Engkau telah terpaut dengan ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Iya, jadi berpaut ya, maksudnya berpaut menempel. Jadi ketika kita itu berbuat dosa, itu ada istilahnya ya, tanda kutip dibilang, oh kamu ikut ketetapan Omri, seperti itu. Ya, karena Omri sangat jahat seperti itu, ya. Nah, kita lihat bahwa Omri ini ya, karena kalau kita lihat raja-raja sampai dengan Raja Hosea, itu raja terakhir, itu biasanya tidak ada yang diangkat oleh rakyat. Biasanya rajanya mengangkat diri dia sendiri. Ya, jadi mereka itu membunuh raja sebelumnya, terus mereka mengangkat diri dia menjadi raja. Tapi Omri ini agak spesial, ya, karena kita lihat bahwa di ayat dikatakan bahwa rakyat yang mengangkat Omri. Jadi berarti Omri ini mendapat pengakuan dari rakyat dan pantas untuk menjadi raja seperti itu. Nah, tapi meskipun Omri ini menerima pengakuan dari rakyat, ya, tapi kita lihat ya, tentunya dia tidak menerima pengakuan dari Tuhan, ya, malah ia melakukan hal yang lebih jahat daripada raja-raja sebelum dia. Nah,
Omri pun seperti Raja Baesa, raja kedua Israel, yang bagaimana Omri sampai terkenal kepahlawanannya. Itu ditulis di 1 Raja-Raja 16 ayat 27. Bahkan kalau kita lihat di lewat penemuan-penemuan arkeologi, itu banyak ada prasasti ya yang menulis bahwa Omri Raja Israel. Jadi ada prasasti dengan tulisan Moab ya, itu di sekitar 850 SM dicatat Omri Raja Israel ya. Kemudian ada lagi ketemu prasasti yang di Asyur dikatakan keluarga Omri. Jadi kita lihat bahkan keluarga Omri ini ditulis padahal zaman Raja Asyur ini Amensel kedua ini padahal udah jauh ya, Omri itu udah mati kemana-mana. Tapi sampai dibilang keluarga Omri. Jadi kita bisa lihat Omri ini sangat populer seperti itu. Jadi nama dia sangat terkenal ya di wilayah-wilayah yang jauh. Kemudian kita lihat Ahab. Ahab ya. Ahab ini adalah anak Omri ya. Nah, pemerintahan Ahab adalah masa yang tergelap di dalam sejarah Israel Utara. Tapi meskipun itu yang tergelap, kita lihat bahwa nabi yang paling terang itu Nabi Elia itu justru di zamannya Ahab. Jadi kita lihat ya, meskipun gelap, tapi pekerjaan Tuhan yang membawa terang itu masih tetap berlangsung dengan berpusatkan pada Nabi Elia. Ya, seperti itu. Nah, Ahab itu artinya saudara laki-laki. Ahab memerintah selama 22 tahun. Kita lihat di sini. Jadi Ahab ini kalau tandingannya dengan Yehuda Selatan itu dengan Yosafat. Ya, kita lihat di sini. Ya. Jadi ya kalau kita nanti belajar Ahab, Yoram, ini begitu banyak cerita-cerita mujizat ya yang kita baca di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya terjadinya di Israel Utara. Israel Utara, ya. Nah, yang pertama, Ahab menikah dengan Izebel dan membawa masuk berhala. Nah, jadi Omri ini ya, karena Omri ini dia itu sangat terkenal dan dia itu menikahkan anaknya Ahab dengan putri Raja Sidon. Ya, dengan putri Raja Sidon, putri dari Etbaal, raja orang Sidon. Nah, Etbaal sendiri artinya hidup bersama Baal. Ya, nah jadi ketika Izebel itu menjadi istri Ahab, ya, maka penyembahan berhala, Baal, penyembahan Asyera itu masuk ke dalam Israel. Ya, dan Ahab membangun kuil-kuil bukit pengorbanan, ya, menempatkan patung-patung Baal dan Asyera ya untuk istrinya, untuk semua orang, membuat orang beribadah kepada Baal dan juga Asyera. Ya. Jadi kita lihat di sini Ahab ini ya, Izebel ini sangat mempengaruhi Ahab ya. Saya bacakan di 1 Raja-Raja 21 ayat 25, semua kejahatan itu dilakukannya atas dorongan Izebel istrinya ya. Ini kita lihat, ingat ya, kita sudah belajar mengenai Yehuda Selatan bagaimana anaknya Yosafat yang bernama Yoram juga dipengaruhi oleh Atalia istrinya. Ya, Atalia adalah anaknya Izebel, ya seperti itu. Ya, jadi di zamannya Ahab sama Izebel, orang-orang tuh nggak ada yang takut sama Tuhan, nggak ada yang takut sama firman Tuhan. Ya, nah ada peristiwa yang dimana ada orang yang bernama Hiel, yaitu seorang Betel, dia membangun kembali kota Yeriko. Nah, padahal ya dikatakan oleh Jenderal Yosua bahwa ketika tembok Yeriko itu sudah dihancurkan, kota Yeriko sudah dihancurkan, itu sampai dikutuk. Ya, tidak boleh lagi ada yang membangun kota Yeriko. Seperti itu. Sudah ada larangan. Tapi di sini kita lihat di zaman Ahab, orang Hiel ini membangun kota Yeriko. Ya. Kita lihat ketika dia karena Hiel ini mengabaikan firman Tuhan, maka ketika dia meletakkan dasar kota, anak sulung dia mati. Dan ketika dia memasang pintu gerbang kota, anak bungsunya mati. Jadi ini sesuai dengan yang diberikan kutukan oleh Yosua. Yosua sudah bilang bahwa kalau ada yang membangun, maka anak sulung sama anak bungsunya akan mati. Seperti itu. Itu ada tertulis di Yosua 6 ayat 26. Ya.
Kemudian poin yang kedua, Ahab ini bertanding melawan Nabi Elia. Ya, jadi kita lihat di sini karena dosa-dosa Ahab yang menyembah berhala dan Isabel itu juga sangat jahat, ya, seperti itu. Isabel itu bahkan membunuh nabi-nabi, membunuh semua para nabi, ya. Maka Nabi Elia melihat kejahatan Ahab, Elia bilang apa? Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, ya, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi ketika Elia itu berdoa supaya hujan tidak turun di atas kerajaan Israel Utara, maka hujan tidak turun. Ya, sehingga di masa Ahab terjadilah kekeringan. Masa kekeringan selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Nah, setelah berlangsung keringan begitu lama, 3 tahun lebih, maka kemudian Allah kirim lagi Nabi Elia kepada Ahab. Ya. Dan Ahab ketika bertemu dengan Elia, dia bilang apa? Aku yang mencelakakan Israel. Jadi Ahab ini menuduh Elia bahwa ini kita kering semua gara-gara ini. Ya. Jadi bukan karena dia tidak sadar bahwa kekeringan ini adalah karena hukuman atas dosa Ahab. Ya. Jadi Ahab ini menuduh Elia, ya, melemparkan kesalahannya kepada abdi Allah. Ya. Nah, sebagai tanggapannya, Elia kemudian mengadakan pertandingan, ya, di atas Gunung Karmel. Oke, kalau begitu, mana kumpulkan semua nabi-nabimu, kata Elia, ya. Ayo kita semua kumpul di atas Gunung Karmel dan kita kasih persembahan siapa yang doanya dijawab oleh Tuhan. Ya. Dan maksudnya berkumpul supaya doa mereka itu korban mereka diterima oleh Tuhan dan kemudian doa mereka untuk hujan turun itu dikabulkan. Jadi diadakanlah pertandingan. Nah, pada waktu itu ada 850 orang nabi-nabi, ya, nabi-nabinya itu Ahab sama Isabel, ya. Nabi Baalnya aja ada 450 orang. Nabi Asyeranya ada 400 orang. Jadi total ada 850. Jadi ya, jadi ada pertandingan yang di mana mereka membuat mezbah, ya. Kemudian mereka taruh korbannya, tapi tidak boleh ada api. Kemudian mereka harus berdoa sedemikian, ya, supaya Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirimkan api dari langit. Ya, jadi dari pagi sehari-harian, ya, itu nabi-nabi 850 orang itu tidak bisa menurunkan api dari langit, ya. Dan kemudian sorenya Elia mulai mendirikan mezbah, ya, dan ketika dia berdoa, ya, api dari langit itu memakan habis korban persembahan dari Elia. Nah, waktu itu kemudian Elia menyuruh rakyat untuk membunuh 850 orang nabi. Jadi kita lihat di sini, di dalam pertandingan ini Elia menang besar, ya, mengalami kesuksesan yang besar, ya. Nah, tapi sudah melihat bahwa jelas-jelas bahwa Elia ini adalah abdi Tuhan. Dia adalah nabi Tuhan yang benar, yang asli. Tapi di sini Ahab tetap tidak bertobat. Ya, sehingga Elia mau tidak mau harus melarikan diri lagi dari Isabel yang mau berusaha membunuh dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ahab berperang melawan Ben-Hadad Raja Aram. Jadi kita lihat di zamannya dinasti Omri ini selalu perangnya dengan siapa? Perangnya dengan Aram. Ya, bahkan sampai dengan zamannya dinasti Yehu itu terus-menerus berantemnya hanya dengan Aram kebanyakan, ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada peristiwa yang di mana Raja Ben-Hadad yang kedua, yaitu Raja Aram, itu mengepung kota Samaria. Ya, mengepung kota Samaria. Nah, kita lihat, ya, bahwa Tuhan ini luar biasa, ya. Dia melihat bahwa Ahab ini sebenarnya adalah raja yang jahat, tidak pantas buat ditolong, ya. Kalau kita belajar dari raja-raja Yehuda yang lain, setiap kali kalau kita belajar raja Yehuda, kalau dia berbuat
salah atau dia menyembah berhala, Tuhan hukum langsung ya dengan mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk berperang membuat mereka menjadi sengsara ya. Contohnya seperti kayak Raja Ahas ya, yang dimana diserbu ya dengan berbagai 4 bangsa menyerbu Ahas sampai kewalahan seperti itu. Tapi di sini kalau di Israel Utara ini agak unik ceritanya ya, yang dimana udah jelas-jelas ya bahwa rajanya itu berbuat dosa ya, menyembah berhala, tidak taat, nggak mau mendengarkan, keras kepala, tapi Tuhan itu bantuin terus gitu ya, mengadakan mujizat yang besar sehingga bisa menang ya. Jadi bayangkan perang sama Aram ini ya, itu Tuhan sampai kirim seorang nabi dan kasih menubuatkan bahwa tenang saja, kamu pasti menang ya, seperti itu. Dan Tuhan kasih cara supaya gimana mempersiapkan diri untuk berperang. Bayangkan, Ahab itu dalam perang dengan Aram hanya membawa 232 pasukan dan 7.000 rakyat. Melawan siapa? Bayangkan, Aram dibantu oleh 32 raja. Berarti setiap raja aja pasti punya pasukan. Kalau punya pasukan dikali 32 raja. Jadi bisa bayangkan ini sebenarnya nothing ya. Jumlah pasukan Ahab itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan 32 gabungan dari 32 raja. Tapi kita lihat bahwa Israel Utara menang melawan Ahab karena dengan Aram karena Allah yang membantu. Dan kemudian kita lihat lagi yang kedua, bahkan perang yang kedua pun ya di Afek pun itu pun Ahab menang lagi, menang ya. Tolong dibaca Bu ayatnya. 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-27, orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Iya, jadi bayangkan hanya seperti 2 ekor kambing gitu kan. 2 kawanan kambing gitu ya. Jadi benar-benar tidak pantas, sangat tidak pantas untuk berperang dengan Aram. Tapi meskipun demikian itu Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini ya. Ahab itu sudah melihat mujizat bagaimana api turun dari langit. Ya. Kemudian Ahab juga melihat bagaimana Tuhan tuh membantu mereka. Sampai perang pertama dibantu, perang kedua dibantu, ya, seperti itu. Ya, tapi meskipun sudah melihat, udah dibantu, tapi tetap keras kepala, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat, ya. Kenapa ya Tuhan itu mau membantu Ahab? Dikatakan di 1 Raja-Raja 20:28, aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi kita lihat ini betapa Tuhan tuh sangat mengasihi Ahab. Ya, karena bagaimanapun Ahab juga adalah ini Israel Utara adalah orang-orang perjanjian Tuhan. Ya. Jadi tetap Tuhan mau bantu ya. Supaya mereka sadar bahwa yang membantu kamu ini adalah Tuhan, Tuhan yang maha besar. Ya. Tapi kita lihat ya bahwa ternyata Ahab ini bandel ya, melawan Tuhan ya. Harusnya dia itu sudah dibantu ya dalam perang Aram. Harusnya dia bunuh aja langsung rajanya Ben-Hadad itu. Tapi malahan Ahab malah membuat perjanjian dengan Ben-Hadad. Maka itu kemudian Tuhan menubuatkan bahwa Ahab itu akan mati menggantikan Ben-Hadad. Tertulis di 1 Raja-Raja 20 ayat 42. Dan kemudian ada peristiwa yang dimana Ahab merebut kebun anggur Nabot. Ya, nah kenapa ini agak spesial yang mengenai kebun anggur Nabot? Biasanya kalau di sekolah minggu ini ada story mengenai ini gitu ya kan. Nah kita lihat bahwa Ahab ini kan adalah orang raja ya yang tentu sangat kaya raya seperti itu. Nah kita lihat ya di sebelahnya itu dia lihat ada kebun anggur Nabot ya, dan jadi tetanggaan. Nah
Dia ingin membeli kebun anggur Nabot buat dijadikan kebun sayur. Seperti itu. Tapi Nabot menolak tawaran Ahab. Ya. Nah, kalau kita lihat, Ahab itu sebenarnya masih agak soft ya dibandingin Isabel hatinya. Ketika dia itu ditolak, ayolah jual berapa, aku rela bayar ya, tapi tetap nolak gitu ya. Ya akhirnya Ahab cuma kesel-kesel sendiri, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, cuma ngambek-ngambek tidak mau makan. Tapi kita lihat Isabel, dia begitu liciknya, ya, dia bisa memikirkan semua. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Ahab ini jahatannya itu diatur oleh istrinya, ya. Lalu Isabel bikin surat ya untuk memfitnah Nabot sehingga Nabot pun akhirnya mati dilempari batu. Dan akhirnya kebun anggur pun bisa jadi milik Ahab, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana liciknya Isabel itu. Ya. Nah, karena perbuatan Isabel ini, maka kemudian Elia bernubuat ya bahwa Ahab akan mati ya di tempatnya tanah Nabot seperti itu. Dan juga termasuk Isabel. Nah, yang luar biasa ketika dikasih tahu bahwa nanti kamu mati gitu di tanah sini gitu. Ini sempat bertobat ya. Dia sempat bertobat, dia merendahkan dirinya. Dan ketika Ahab itu bertobat, walaupun bertobatnya cuma sebentar, bayangkan, kita lihat bahwa Allah itu buru-buru menunda hukumannya. Menunda hukuman kepada Ahab, karena melihat pertobatan Ahab yang meskipun bertobatnya hanya sementara. Nah ya, kita lihat. Jadi Tuhan tuh masih sayang sama Ahab. Ya. Kemudian yang kelima, kita lihat bahwa Ahab itu tertembak mati oleh anak panah dalam perang di Ramot Gilead. Jadi setelah 3 tahun tidak ada perang, pada akhirnya perang juga ya dengan Aram. Ya, pada akhirnya waktu itu Ahab ini minta tolong sama Yosafat ya untuk bersekutu menyerang pasukan Aram di Ramot Gilead. Ya, jadi kita lihat ya kita sudah belajar ya tentang Raja Yosafat. Jadi ini sudah dibahas ya bahwa pada akhirnya karena Ahab ini tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Mika, maka Ahab itu tetap maju perang dengan menyamar, tapi dia pun tetap kena anak panah. Jadi di situ dia mati. Ya, tapi kita lihat bahwa Ahab itu mati sesuai dengan nubuat Nabi Elia. Nah, namanya artinya saudara laki-laki ayah. Ya, jadi kita lihat bahwa Ahab sudah menerima kesempatan untuk bertobat, ya. Dan sudah menerima banyak kasih karunia dari Tuhan, tapi dia terus saja mengabaikan firman Tuhan dan hidup dalam dosa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Ahasia, artinya Tuhanlah yang telah memegang atau milik. Ya, jadi kita lihat Ahasia artinya Tuhan yang telah memegang. Jadi artinya apa? Tuhan terus memegang Ahasia, seperti Tuhan memegang Ahab sebenarnya. Tapi Ahasia ini terus menepis tangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia hanya menjadi raja selama 2 tahun. Jadi pendek sekali. Ya, ini Ahab ini panjang. Yoram juga lumayan. Di sini Ahasia cuma 2 tahun. Nah, kita lihat ya bahwa Ahasia ini mewarisi atau mengikuti dosa seperti orang tuanya. Ya. Jadi dia mengikuti jejak mereka ya dengan menyembah Baal dan melakukan berbagai macam dosa ya, karena siapa ibunya kan Isabel ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa Ahasia ini ada peristiwa yang di mana dia bersekutu dengan Yosafat ya, bersekutu dengan Yosafat. Tadi saya lihat sebentar. Nah, kita lihat di sini ya bahwa zaman Ahasia ini kalau kita lihat tandingan dari Yehuda Selatan ini masih Yosafat ya, masih Yosafat ya, seperti itu. Ya. Karena Yosafat sama Ahab ini menjadi besan ya, maka Ahasia ini berarti paman ya, hubungannya paman. Ya, paman ini ya, bukan paman. Jadi apa ya? Ini kan besannya ya, besan. Ini anak Ahab. Jadi masih ada hubungan saudara lah seperti itu. Ya, betul, paman. Jadi Ahasia itu keponakan dari Yosafat. Karena itulah maka paman sama keponakan bisa saling bikin bersama-sama membuat perahu, ya, membangun kapal laut. Jadi mereka Ahasia dan Yosafat itu membangun kapal-kapal laut di Esion Geber, di Teluk Akaba.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengirimkan perdagangan untuk ke Tarsis. Ya, tapi kita lihat bahwa di sini Tuhan itu merobohkan pekerjaan mereka. Ya, kenapa? Yang Tuhan tegur bukan Ahasia, tapi yang Tuhan tegur adalah Yosafat karena dia bersekutu, dia bersahabat dengan orang yang Tuhan benci. Ya, tolong dibaca Ibu ayatnya. Ya, 2 Tawari 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahasia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodafa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahasia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Iya, ini kita sudah bahas ya tentang Raja Yosafat ya. Jadi ini kita melihatnya dari sisi Israel Utara sekarang yang kita lihat itu ya. Jadi kita lihat bahwa Ahasia ini membangun kapal laut tapi kemudian hancur kapalnya ya. Dan kemudian yang ketiga, Ahasia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya lalu menjadi sakit. Jadi kita lihat ya, Ahasia ini cuma jadi raja 2 tahun dan tidak achievement apa-apa ya. Dia membangun kapal, tapi kapalnya dihancurkan. Udah gitu keburu dia jatuh dari kisi-kisi kamar atas. Ya, tolong dibaca ayatnya. 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 2, sesudah Ahab mati maka berontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Amin. Iya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 2 kayaknya seperti tidak ada hubungan ya. Tetapi di sini mau memberitahukan bahwa di zaman Ahasia itu Moab memberontak. Kenapa Moab memberontak? Karena kenapa? Karena di zaman Ahab ya, Ahab itu sebenarnya jadi raja yang cukup berkuasa. Moab ini selama ini kasih upeti di zaman Ahab. Tapi ketika Ahabnya mati, Moabnya memberontak, nggak mau lagi kasih upeti kepada anaknya Ahasia. Jadi kita lihat bahwa Ahasia ini punya dua problem ya. Problem eksternal itu Moab memberontak. Kemudian problem yang kedua internal, yaitu di mana dia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya. Jadi ini kalau kisi-kisi kamar itu kan mirip kayak balkon gitu ya. Jatuh dari balkon. Kalau sekarang sih zaman sekarang, oh dia patah tulang, kita tahu maksud itu patah tulang seperti itu, ya kan? Nah tapi zaman dulu kan nggak tahu ya seperti itu. Jadi kita lihat, jadi internalnya adalah dia jatuh dari kamar atas dan langsung nggak bisa bangun, ya langsung nggak bisa bangun. Dan tapi ya dia ini minta petunjuknya kepada Allah di Ekron. Nah kalau Ekron itu daerah Filistin. Jadi kita lihat itu dia sampai pergi ke negara lain, mengirim utusan ke negara lain untuk bertanya kepada Baal Zebub. Ya. Apa itu Baal Zebub? Nah, Baal Zebub itu artinya raja dari rombongan lalat. Ya. Baal Zebub itu adalah raja agung dari rombongan lalat. Ya, bayangkan. Di zaman dahulu, kenapa lalat itu disembah? Karena lalat itu kan yang menimbulkan penyakit, sehingga mereka harus menyembah lalat supaya mereka tidak sakit, seperti itu. Ya. Nah, nama Baal Zebub itu kalau di Perjanjian Baru ini adalah salah satu nama iblis. Ya. Nah, kita lihat bahwa murni, ya, karena sebenarnya lewat Moab memberontak, kemudian kamu jatuh dari langit, itu sebenarnya kamu kasih teguran kepada Ahasia supaya bertobat. Ya. Tapi kita lihat di sini, Ahasia bukannya bertobat, tapi malah minta kepada Baal Zebub. Ya. Jadi maka Allah mengirimkan Nabi Elia. Tolong dibaca ayatnya. Ya.
2 Raja-Raja 1 ayat 3 dan 4, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia." Amin. Iya. Jadi kita lihat ya. Jadi setelah mendengarkan pesan itu, jadi ceritanya begini ya. Dia mengirim utusan, Raja Asia ini mengirim utusan mau pergi ke Ekron. Kemudian dicegat sama Elia. "Ngapain pergi? Ya, nih ya nanti kamu bakal mati." Seperti kasih tahu sama raja kamu. Jadi utusan itu balik menemui raja. Tadi saya ketemu sama Elia gitu. Kasih pesannya ini. Ahasia, bukannya mendengarkan bahwa kamu akan mati, harusnya buru-buru bertobat. Dia keras kepala. Dia kirim 50 prajurit untuk menangkap Elia. Ya. Nah, bayangkan 50 orang prajurit ketika mau menangkap Elia, Elia berdoa kepada Tuhan sehingga api turun dari langit dan membakar habis semua 50 orang itu. Ya. Jadi kalau lihat begini, ini kan jadi mujizat lagi ya, seperti itu bisanya api turun dari langit itu suatu hal yang mujizat. Ya. Harusnya Ahasia langsung, ini benar-benar Nabi Elia nih, berarti tepat nih dia perkataannya, jangan-jangan nubuatnya juga tepat. Harusnya dia segera bertobat, tapi tidak. Dia kirim lagi rombongan yang kedua, 50 orang lagi. Sama lagi, dibakar lagi. Dan akhirnya sampai yang ketiga. Ya, tapi untungnya yang ketiga kali pemimpinnya lebih rendah hati. Ya, jadi dia berlutut kepada Elia, tolong kami, tolong nyawa kami, tolong ini kan raja mau panggil Nabi Elia, tolong ikut kami, seperti itu. Ya, jadi rombongan yang ketiga ini selamat. Ya, jadi ada 100 orang prajurit yang sudah mati kebakar, ya seperti itu. Nah, Elia sudah dapat Tuhan sudah bilang kepada Elia, pergi kepada Raja Asia. Jadi kita lihat bahwa Elia pergi bukan karena pemimpin itu, tetapi karena memang Tuhan yang menyuruh Elia untuk ikut pergi bersama pemimpin itu, ya, bersama panglima itu. Jadi kita lihat bahwa jelas sekali ya, Elia itu benar-benar abdi Tuhan yang sejati. Apa yang dia katakan, apa yang dia katakan api turun dari langit, itu pun langsung terjadi seperti itu. Jadi akhirnya Elia pun datang menemui Ahasia dan juga tetap kasih peringatan apa? Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur. Engkau pasti akan mati. Jadi kita lihat Ahasia menjadi raja cuma 2 tahun. Ya. Belum sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia udah keburu jatuh dari loteng. Ya. Keburu jatuh dari loteng, terkapar, udah gitu mati tanpa punya anak. Jadi dia mati muda, tanpa punya anak. Ya. Kemudian raja yang terakhir dalam dinasti Omri adalah Yoram. Ya. Nah, agak bingung ya, kenapa? Karena Yoramnya sama ya, dari anaknya Yosafat. Di sini Yoram, ya. Anak Ahab juga Yoram, ya. Ini sama ya. Makanya kita hati-hati kalau ini di dalam satu kita pelajari aja agak membingungkan, namanya mirip-mirip semuanya ya, seperti itu ya. Apalagi ini bersamaan ya. Nah, karena Ahasia tidak punya anak, maka adiknya yang menjadi raja yang bernama Yoram ya. Nah, Yoram ini memerintah selama 12 tahun ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 1 dikatakan demikian ya. Nah, Yoram. Kita lihat ada 2 catatan tentang kapan Yoram menjadi raja. Tolong dibaca Ibu ayatnya 2 ayat ini. Ya, 2 Raja-Raja 8 ayat ke-16. Dalam tahun ke-5 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. 2 Raja-Raja 1 ayat ke-17.
Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Iya, ini memang membingungkan. Namanya sama soalnya gitu ya kan. Nah, tapi di sini agak aneh gitu. Tadi yang di 2 raja yang di pasal 8 dibilangin ya bahwa anaknya Yosafat. Nah, anak Yosafat yang bernama Yoram itu menjadi raja di mana kapan? Di tahun kelima zaman Yoram anak Ahab. Berarti kalau kita baca, kita tutup dulu ya. Pasal 1 jangan dibaca dulu. Berarti kita lihat seakan-akan Yoram anak Ahab ini sudah menjadi raja terlebih dahulu. Ya kan? Tapi kemudian di pasal 1 ya, ketika bicara ini dia bilang Yoram menjadi raja di dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat. Kalau baca ayat 17 ini ya, pasal 1 malah seakan-akan Yoram anak Yosafat itu menjadi raja duluan. Jadi yang mana yang ya? Nah, ini membingungkan. Tapi di dalam buku kitab di buku keempat itu sangat jelas sekali ya, karena ada ada tabelnya ya. Kita lihat bahwa ternyata kenapa? Karena di zamannya Yosafat, ketika Yosafat mau perang dengan Aram, itu Yosafat itu menempatkan anaknya untuk menjadi wali raja. Jadi saya lihat lagi gambarnya. Nah, seperti ini ya. Coba lihat ini. Ya. Jadi kita lihat bahwa Yoram, ketika Yoram Israel Utara, ini Israel Utara yang di bawah ini Israel Utara, ketika Yoram mau menjadi raja, dia bilang ini di sini nih. Ini Yoram di tahun kedua Yoram, seperti ini kita lihat di sini. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya waktu itu Yosafat masih hidup. Jadi di sini ada penumpukan. Ya. Mereka ada wali, Yoram menjadi wali. Ya, seperti itu. Nah, tapi ketika ini Yoram, ya ketika Yosafat sudah meninggal, sudah mati, kemudian Yoram menjadi raja tunggal, ya kita lihat nih, tuh ke bawah, ya. Nah ini di sini, ya. Jadi ketika Yoram secara tunggal menjadi raja, memang betul Yoram yang Israel Utara sudah menjadi raja terlebih dahulu, seperti itu, ya. Jadi memang ada sepertinya kita bacanya kok berbeda, tetapi kenapa berbeda? Karena ada memerintah bersama antara Yosafat dengan anaknya Yoram di kerajaan Yehuda Selatan. Ya, nah kita ya ini ada jelas sekali ya, jelas di sini. Ya, jadi ketika Yoram anak Yosafat menjadi raja nih di sini titik nih menjadi raja secara tunggal pada waktu itu Yoram anak Ahab sudah menjadi raja selama 5 tahun ya di sini. Nah, jelas sekali. Nah, di antara dinasti Omri ini mujizat yang paling banyak terjadi itu di zaman Raja Yoram. Ya, itu kenapa itu di situ ada Elisa, ya kita lihat ya ada Elisa, Nabi Elisa. Nah ada peristiwa mujizat di mana ada air dalam perjalanan untuk menghukum Moab. Ya, jadi kita ingat ketika Ahasia itu mau sebelum jatuh dari loteng terjadi apa di ayat 1 dikatakan bahwa Moab itu memberontak. Ya, memberontak. Nah, karena Moab memberontak, tidak mau membayar upeti, maka ketika Yoram menjadi raja, lalu Yoram itu mau menghukum Moab, mau mengadakan perang dengan Moab, tapi Yoram mengajak Raja Yosafat, ya, dan juga mengajak Raja Edom, ya. Jadi mereka tiga raja bersama-sama bersekutu untuk menyerang Moab. Nah, Moab ini sangat jauh lokasinya, ya. Jadi mereka sudah berjalan selama 1 minggu
dan mereka semua tiba di padang gurun Edom. Nah, ternyata di padang gunung Edom itu terjadi masa kekeringan yang luar biasa sehingga tidak ada air, sungainya kering, tidak ada danau, tidak ada apapun, tidak ada oase atau apapun. Ya, bayangkan mau berperang tapi tidak bisa minum, ya. Bahkan kuda-kudanya pun sudah kelelahan karena tidak ada air. Ya. Dengan adanya peristiwa seperti ini Tuhan mau kasih peringatan lagi kan kepada setiap kali kalau ada kesusahan, penderitaan itu ada rencana Tuhan kan. Tuhan itu mau membuat Yoram ini percaya kepada Tuhan yang Maha Besar kan, Tuhannya Allah Israel kan, seperti itu. Nah, ketika terjadi peristiwa seperti ini, apa tanggapan antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman? Kita lihat ya. Ketika terjadi krisis, Yoram apa? Dia justru menggerutu ya, menggerutu. Aduh, udahlah kita matilah bertiga. Kita semua mati di sinilah, mati kehausan. Ya. Ini Tuhan, dia bilang Tuhan udah suruh kita mati di sini gitu. Itu namanya orang yang tidak ada iman. Ya, ketika lagi ada kesusahan, udah matilah saya gitu, seperti itu. Dia hanya bisa menggerutu kepada Tuhan. Tapi beda dengan Yosafat, orang yang beriman. Ketika terjadi musibah, ya, Yosafat tidak ikut-ikutan menggerutu. Dia malah mau siapa? Dia mau cari Tuhan. Ya, dia bilang apa? Ada nggak ya di sini nabi Tuhan yang mungkin kita bisa tanya? Nah, untung salah satu prajuritnya bilang, oh ada, di sini ada Nabi Elisa gitu. Oh oke, ayo. Akhirnya mereka pergi ke rumah Elisa. Ya, jadi di situ Elisa bilang apa? Dia mau membantu karena apa? Karena Yosafat, karena dia melihat Yosafat. Seperti ya. Jadi kita lihat Elisa bilang, kirimkan pemain kecapi gitu. Terus kirim kecapi, terus kecapinya dimainkan dan kemudian Roh Tuhan turun ke atas Elisa. Ya, kayak kita kalau di gereja berdoa, kita melakukan nyanyian puji-pujian terlebih dahulu untuk Roh Kudus turun seperti itu. Ya, jadi ketika Elisa mendengarkan puji-pujian, ya, kemudian Roh Kudus turun, maka kemudian Elisa bisa menyampaikan nubuat Tuhan kepada ketiga raja tersebut. Dia bilang apa? Buatlah parit-parit. Jadi parit-parit itu kayak selokan-selokan ya di lembah ini, di lembah. Ya. Dan kemudian dia bilang apa? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi lembah ini akan penuh dengan air. Ya. Kemudian yang ketiga, bangsa Moab akan kalah, akan diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi beda ya dengan Yosafat, orang raja yang beriman ya, dengan dia bertanya kepada orang Tuhan, ada solusi. Ya. Kemudian pada akhirnya mereka ikutin perintahnya Elisa, mereka bikin parit, menggali selokan-selokan ya, semua menggali selokan-selokan yang banyak di sekitar perkemahan mereka ya. Dan kemudian besoknya apa yang terjadi? Tiba-tiba ada air datang kayak ibaratnya apa? Kayak tanggul sungai itu bocor ya, retak ya. Sehingga tiba-tiba ada datang limpahan air gitu dari Edom dan parit-paritnya langsung penuh. Ketika parit-paritnya penuh, jadi mereka bisa minum, semuanya bisa minum ya. Kuda-kuda mereka juga bisa minum ya. Dan mereka punya kekuatan kembali. Ya. Nah, Moab ini musuh mereka melihat bahwa air itu kelihatannya kayak warna merah gitu. Waduh, apa tuh? Kayak merah darah. Wah, ternyata 3 raja itu mungkin lagi akhirnya berantem dan mereka sendiri saling bunuh-bunuhan gitu. Jadi Moab mikir mereka berantem sendiri ya. Mereka pikir, oh kalau gitu kita tenanglah. Sehingga Moab udah nggak bersiaga lagi ya. Dia udah santai-santai ya, dia pikir ya karena musuh sudah saling perang
3 raja udah perang sendiri-sendiri, seperti itu. Ya. Nah, karena Moabnya sudah santai-santai, Moabnya tidak tahu ya tentang kondisinya Israel, maka 3 raja itu setelah mendapat kekuatan mereka langsung menyerbu Moab dan akhirnya mengalahkan Moab. Nah, jadi kita lihat ya bahwa Tuhan itu menggunakan cuaca, kondisi geografis untuk memberikan kemenangan bagi Israel. Ya. Kemudian ada lagi yang mujizat tentang Naaman. Ya, mungkin ini Naaman kita sering dengar sekali ya kalau di sekolah minggu ya. Ya. Jadi waktu itu ya Panglima Aram yang bernama Naaman itu kena kusta, sakit kusta. Kemudian dia punya seorang hamba perempuan. Kebetulan hamba perempuannya adalah orang Israel yang dulunya sebagai tawanan. Ya. Budak ini bilang, kalau penyakit kusta gitu mak gampang di kampung saya, ya di Israel itu kita punya punya nabi yang hebat bisa menyembuhkan kusta ini. Gitu. Nah, ketika mendengar itu, ya Naaman tentu mau pergi ke Israel. Jadi Naaman minta izin kepada rajanya, kepada Raja Aram, aku mau ke Israel. Ya, nah Raja Aram dia kemudian bikin surat kepada Raja Yoram. Ini panglimaku Naaman, sembuhkan dia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mau pergi ke negara lain, mesti ada surat istilahnya begitu ya. Nah, maka kemudian Naaman pergi menemui Yoram. Yoram ketika dia terima surat itu dan cuma dibilang sembuhkan Naaman seperti itu, bayangkan. Yoram menjadi marah. Ya. Dia sampai merobek pakaian dia. Emangnya aku dokter apa? Bisa menyembuhkan penyakitnya kusta itu? Ini Raja Aram nih mau cari gara-gara ini untuk kita perang. Jadi kita lihat nih bahwa Yoram ini benar-benar adalah orang yang tidak beriman. Nah, Elisa dia mendengar kabar bahwa Yoram itu sampai merobek pakaiannya. Ya. Karena dia takut kepada Aram. Ya. Maka Elisa pun bilang, kirimin sini Naaman ke tempatku. Ya. Supaya dia tahu ada Tuhan di sini. Jadi kita lihat akhirnya Naaman pergi ke rumah Elisa dan kemudian Naaman menaati perkataan Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya. Naaman tentu awal juga tidak mau mandi, ya kan? Tapi kemudian dia mendengar lagi perkataan dari hambanya. Aduh, permohonan begini kan gampang. Udahlah, nggak apa-apa lah mandi cuma celup-celup 7 kali aja di sini, ya kan? Tadinya nggak mau kan? Emangnya Sungai Yordan ini bersih apa? Emangnya nggak ada sungai yang lebih bersih di tempat negerinya? Ya, tapi akhirnya Naaman itu taat dan sehingga akhirnya dia pun bisa disembuhkan. Jadi kita lihat, ya, Yoram melihat bisa menyaksikan, ya, bagaimana dia punya seorang nabi besar di tempat kerajaannya ini seperti itu. Ya, dia melihat harta karun, ya. Dia tahu Elisa yang selalu berdoa, ya. Tapi tetap saja Yoram tidak percaya sama Tuhan, ya. Kemudian, jadi ini ceritanya banyak sekali ya, cerita mujizat-mujizat di zamannya Yoram ini ya. Yoram itu menyaksikan bahwa Tuhan bisa membutakan dan membuka kembali pasukan Aram. Jadi kita lihat tiap kali mau perang sama Aram, jadi ceritanya ini Aram terus ya, Aram Israel ya, seperti itu. Aramnya selalu kalah. Kenapa? Nabi Elisa buru-buru sudah kasih tahu dulu kepada raja, itu Aram lagi bersembunyi di balik bukit itu, misalkan kayak begitu ya kan. Jadi Aram bingung, kenapa sih bisa tahu semua pasukan Israel? Ya, ini ada yang mata-mata nih. Baru kemudian mereka bilang, ini karena ada Elisa. Jadi Aram bilang, kalau gitu kita mesti bunuh Elisa supaya kita bisa menyerang Israel. Jadi kemudian ya Raja Aram itu mengirim pasukannya untuk mengepung kota Dotan. Itu tempat tinggalnya Elisa di situ. Jadi Elisa dikepung. Nah, Elisa
Kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan doanya Elisa apa? Matanya semua dibutakan. Jadi pasukan Aram tuh jadi buta tiba-tiba. Kemudian Elisa menggiring mereka yang buta itu dibawa ke kota Samaria. Ya, ketika sampai di Samaria, mata pasukan Aram terbuka lagi. Ya. Tentunya ya, Yoram mau bunuh dong pasukan Aram, udah di depan mata dia kok, dibunuh saja itu pasukan musuh. Tapi di sini kita lihat bahwa Elisa kasih tahu, jangan dibunuh. Dikasih makan, kemudian dipulangin. Ya. Dan waktu itu Yoram mentaati perintah Elisa. Jadi ini kita lihat, ya, Yoram sudah lihat, wah, Tuhan Israel itu hebat sekali, bisa membutakan mata orang-orang. Ya. Dan kemudian ada lagi peristiwa serangan kedua. Ya, jadi Aram juga bandel ya, udah dikasih yang apa, udah dikembaliin dengan perut kenyang, dikasih makan ya, tapi tetap aja diserang gitu ya. Jadi kemudian damainya cuma sebentar. Habis itu bangsa Aram dia datang lagi mengepung kota Samaria. Jadi kita bisa bayangkan ya, kan Samaria itu di atas bukit. Jadi ketika dikepung terjadi kelaparan yang hebat ya. Ya, seperti itu. Nggak bisa pergi ke pasar lagi, ya, terjadi kelaparan. Ayatnya Bu tolong dibaca. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptahi merpati. Terjemahannya biji polong berharga 5 sikal perak. Amin. Iya, kalau kita baca Indonesianya dibilang tahi merpati ya. Kita pikir kok makan tahi beneran apa begitu ya. Tapi ternyata kalau dalam bahasa Inggris biji polong ya seperti itu. Ya, jadi bukan tahi beneran ya seperti itu. Nah, kenapa kepala keledai? Kenapa yang difokuskan itu adalah kepala keledai? Karena keledai itu sebenarnya binatang haram, tidak boleh dimakan. Ya. Binatangnya aja udah tidak boleh dimakan, yang dimakan lagi kepalanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan, udah binatang haram, harusnya nggak laku kan? Nggak laku, tidak ada harga. Terus kepalanya lagi juga tidak ada harga lah. Kalau kepala, orang mah pilihnya daging, ya kan seperti itu, bukan kepala, bayangin. Tapi kepalanya seharga 80 shikal. Bayangkan, 1 shikal aja itu upah 4 hari. Berarti kalau 80, tadi kan 80 kali 4, berarti upah 360 hari. Berarti upah gaji 1 tahun. Bayangkan, gaji 1 tahun hanya bisa beli kepala keledai. Berarti very expensive. Ya kan? Kemudian dibilang 1/4 kap tahi merpati. Artinya ini tahi merpati itu kenapa dibilang tahi merpati? Karena biji polongnya gepeng seperti kotoran merpati. Jadi ini benar-benar makanan orang yang paling miskin. Seperti itu. Tapi makanan yang paling miskin pun seharga 5 shikal. Ya, berarti upah 20 hari kerja. Seperti itu. Ya, 5 kali 4 kan 50. Berarti upah 20 hari kerja. Ya. Jadi betapa sangat mahalnya ya seperti itu. Ya, bayangkan saking laparnya sampai ada perempuan yang memakan bayi-bayi mereka. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Rebut, hari ini bayinya si A ya, besok kita makan bayinya si B, begitu, rebutan seperti itu. Ya, jadi makan orang. Nah, Yoram melihat kondisi rakyatnya yang saling makan anaknya sendiri, ya. Dia mengoyakkan pakaiannya, tapi biasanya kalau orang mengoyakkan pakaian itu biasanya bertobat kan. Tapi dia mengoyakkan pakaian tuh karena marah, bukan bertobat. Dan Yoram ini malah menyalahkan Elisa. Ini semua gara-gara Elisa ya. Tadinya yang buta itu udah nyampe di Samaria, kita bunuh semua, nggak terjadi masa kelaparan ini. Ini gara-gara kita kembaliin. Kita terlalu baik sih sama Aram.
Ya, terlalu baik sama Arab, jadi dia sekarang yang menyerang kita lagi. Jadi Yoram menyalahkan Elisa, ya. Dan dia bilang apa? Dia kirim hambanya itu Elisa, penggal kepalanya. Bisa bayangkan nggak, Bapak Ibu? Padahal dia sudah mengalami banyak mujizat, ya, oleh Elisa ini, ya. Bahkan kalau dia belajar dari cerita ayahnya Ahab, itu pun zamannya Nabi Elia juga banyak mujizat, ya, seperti itu. Ayahnya aja Ahab masih sempat untuk bertobat, ya, tapi ini Yoram tidak bertobat, ya. Dia menyalahkan Elisa. Ya. Nah, kemudian hambanya itu datang menemui Elisa. Ya, terus Elisa bilang, nggak usah khawatir, ya. Masalah kekurangan makan ini, masalah kelaparan ini bakal beres urusannya besok. Jadi dia bilang apa? Elisa bilang apa? Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Artinya apa? Tepung yang terbaik cuma seharga upah 1 hari kerja, satu upah 1 hari. Berarti sangat murah upahnya. Seperti itu. Ya. Nah, waktu itu perwiranya Yoram tidak percaya. Bagaimana mungkin sekarang aja lagi kelaparan begini hebat. Gimana besok tiba-tiba semurah itu? Ya. Maka kemudian Elisa bernubuat, karena kamu nggak percaya kamu besok mati gitu. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kemudian keesokan harinya. Ada 4 orang sakit kusta. Kan kalau orang yang sakit kusta itu kan nggak boleh masuk ke kota ya. Sehingga mereka adanya di luar kota. Jadi 4 orang kusta ini ya ada di luar pintu gerbang. Mereka juga kelaparan walaupun mereka di luar kota Samaria, tapi mereka juga ikut kelaparan. Kemudian mereka bilang satu sama lain, udahlah kita pergi ke pasukan Aram aja lah, kita menyerahkan diri kita lah. Ya, siapa tahu syukur-syukur kita dapat makanan. Kalau dibunuh pun ya nggak apa-apa lah, daripada kita kelaparan mati juga, mendingan kita langsung mati dibunuh, seperti itu. Ya, jadi akhirnya 4 orang kusta ini dia berjalan ya menuju ke tempat perkemahan. Tapi ketika sampai di sana, loh, cuma tinggal kemah aja. Kemana semua orang? Apa yang terjadi? Ya, ternyata ketika 4 orang kusta itu berjalan menuju pasukan Aram, Tuhan itu membuat mujizat yang besar, yang di mana kaki-kaki 4 orang kusta itu ketika jalan itu didengar oleh pasukan Aram itu seperti rombongan bunyi tentara yang gemuruh, ya, seperti kayak pasukan yang bersekutu dengan banyak raja, dari banyak raja ya, banyak pasukan yang datang menyerang mereka. Ya. Jadi langkah kaki 4 orang kusta itu kedengaran seperti itu. Aduh, ya, pasukan Aram yang mendengar, aduh ada suara kereta, suara kuda, suara tentara yang sangat besar. Jadi mereka sangat takut dan mereka kabur semua. Kabur meninggalkan kuda mereka, keledai mereka, harta mereka, makanan mereka. Ya, seperti itu. Jadi karena mereka semua kabur, ya tentu akhirnya 4 orang kusta itu bisa makan dengan enaknya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan yang menaruh ketakutan kepada pasukan Aram. Ya. Nah, ketika dia sukacita, ya. Kemudian pada akhirnya 4 orang kusta ini apa? Dia pun pergi ke kota Samaria, memberitahukan kabar sukacita ini. Nah, ini gambaran apa 4 orang kusta ini? Adalah gambaran berita sukacita keselamatan yang datang lewat Yesus Kristus. Ya, kepada semua orang yang menderita akibat kelaparan rohani. Ya. Jadi kita haruslah seperti 4 orang kusta itu yang memberikan sukacita, berita keselamatan kepada orang-orang yang kelaparan rohani. Nah, sekarang ketika orang-orang kusta itu datang ke kota Samaria, kasih tahu, itu pasukan musuh sudah enggak ada, sudah
berkumpul semuanya. Ya langsung semua berbondong-bondong keluar dari kota Samaria. Ya. Dan perwira yang tadi tidak percaya itu kepada Nabi Elisa, dia keinjek-injek ketika orang-orang lagi berlari dan dia pun mati di situ. Ya. Jadi kesimpulan, ya, ini ceritanya hari ini begitu banyak ya mujizatnya ya. Di masa pemerintahan Yoram, itu Israel Utara itu lagi menderita kemiskinan dan juga kelaparan. Ya. Kesulitan hidup ya. Jadi bukan aja gara-gara itu dikepung oleh pasukan Aram, tapi juga dalam sehari-harinya pun ya, itu memang sudah miskin. Ya. Yang mana sampai-sampai janda para nabi itu sampai menjual anaknya menjadi budak untuk bayar hutang. Itu tulis di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Juga bahkan sampai ada rombongan nabi yang saking kelaparannya itu sampai makan labu liar yang beracun. Nah, waktu itu Elisa mengadakan apa? Mengadakan mujizat ya, dengan dia lemparin segenggam tepung ya ke dalam kuali sehingga tidak ada racunnya. Ya. Juga ada terjadi mujizat yang besar yang di mana Elisa itu memberikan makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai. Ya. Jadi kita lihat di sini hanya dengan 20 roti jelai itu bisa dibagi-bagi kepada 100 orang dan masih ada sisanya. Ya. Jadi ini seperti seperti kayak Yesus memberi makan 5.000 orang atau memberikan makan 4.000 orang. Ya. Nah, kita lihat begitu banyak mujizat yang terjadi, tapi tidak ada catatan apapun tentang Yoram yang berusaha menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan. Ya. Kita lihat bahwa Yoram ini sudah mengalami banyak mujizat ya di dalam hidup dia. Tapi sayangnya dia tetap tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan dia itu sangat-sangat parah ya, seperti itu. Sehingga pada akhirnya Yoram ini mati ya, dibunuh oleh Yehu, yang Yehu nanti menjadi dinasti yang berikutnya, dinasti yang kelima ya. Dan mayat Yoram ini dilemparkan kemana? Ke kebun Nabot sesuai nubuat Elia ya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Lewat pelajaran ini Bapa, kami belajar bagaimana orang yang tidak meninggikan Tuhan, yang mana orang yang terus tidak percaya kepada Tuhan, ya, malah menyalahkan orang lain, menyalahkan abdi Tuhan, akan mengalami kehidupan yang tragis. Bapa tolong bimbinglah kami agar kami dapat selalu mentaati firman Tuhan, dan ketika kami melihat kasih karunia Bapa, kebesaran Bapa, tolong Bapa, sehingga kami bisa menyadari kebesaran-Mu ini Bapa, dan bisa mengucapkan syukur. Bapa, biarlah kami tidak melupakan semuanya ini. Dan Bapa, kami dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran sejarah penebusan yang tadi sudah diberikan. Bagaimana kita juga belajar dari semua raja-raja ya Bu, yang terakhir itu Yoram, di mana sudah mendapatkan mujizat berkali-kali, tapi Iya. tetap tidak percaya sama Tuhan, malah Iya. dia membiarkan rakyatnya kelaparan ya Bu. Baiklah, kita sekarang mau masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilahkan apabila ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya atau memberikan pendapat, silakan Bu Aling atau Pak Sam. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu Alida, terima kasih ya Bu, sangat memberkati pelajaran malam ini. Dari pelajaran yang Ibu jabarkan itu, saya melihat bahwa seorang raja yang memimpin bangsanya ya Bu ya, itu kalau dia seorang raja yang tidak benar gitu, maksudnya sikapnya, terus juga imannya ya Bu, tidak percaya kepada Tuhan, maka akan membawa kesengsaraan ya Ibu Alida bagi semua rakyatnya ya. Padahal mungkin kalau saya lihat
tidak semua rakyat ya kali ya Bu, yang nggak percaya gitu kepada Allah. Bagaimana menurut Ibu Alida? Iya. Dan bagaimana Iya, Bu? Ya. masih ingat waktu pelajaran mengenai di buku ketiga ya, yang mana orang-orang datang kepada Nabi Samuel untuk minta raja. Kemudian Nabi Samuel kan kasih peringatan bahwa kalau minta raja ya, kalau sekarang ini kan nggak ada raja. Jadi Iya. dosanya masing-masing lah istilahnya gitu ya kan ya kan, kesengsaraannya masing-masing gitu. Tapi kalau udah punya raja, kalau rajanya salah kita ikut menderita begitu kan begitu. Tapi Bu, Udah kalau ayatnya itu. Jadi udah Bu, kasih tahu kalau rajanya kamu itu jahat, kamu ikut sengsara, udah kasih tahu. Ya, begitu hmm, juga dalam sebuah rumah tangga ya. Sebagai kepala rumah tangga atau seorang ibu dari rumah tangga, ketika kita berbuat dosa, anaknya sengsara. begitu juga kalau di zaman sekarang ini, misalnya Ya, kita pemerintahan punya di luar presiden yang nggak bener pemerintahan juga ya, kita ya sengsara. Seperti itu, ya kan? betul sekali. Iya. Ya berarti ya Ya itu namanya begitulah. nasib ya Bu, nasib ya berarti Mbak, Iya. rakyatnya nasib itu Iya, namanya begitu betul. ya. Tapi luar biasa ya. Saya juga lagi berpikir kenapa ya, kok kalau di kerajaan Yehuda itu harusnya raja yang jahat juga tetap aja dikasih mujizat yang begitu hebat-hebat gitu ya. Tapi kok enggak gitu. Malah di Israel Utara ini loh, mujizatnya tuh yang hebat-hebat Iya, tuh di situ. betul. Ini sih cuma saya sendiri mikir gitu maksudnya gitu, ini. Iya, kenapa, mungkin karena kekerasan hati rajanya kali ya Bu, Iya, terlalu bebal saya kali, lagi jadi pikir Tuhan harus begitu, bebal menunjukkan banget. Dan Tuhan heeh, berarti kita lihat bahwa Tuhan tuh terus pegang Israel Utara loh, nggak melepaskan mereka begitu. berarti Bu Bener nggak? demikian juga Bu, berarti kalau saya lihat begitu berarti, pembelaan Tuhan itu selalu ada ya Bu, maksudnya, bagi, selain raja tapi rakyatnya juga Tuhan memperdulikan ya, berarti ada keadilan Tuhan di situ ya Bu, untuk maksudnya walaupun rajanya begitu tapi Tuhan, tetap memperdulikan rakyatnya gitu loh. Jadi, Betul, Tuhan tetap bekerja gitu ya Bu, untuk, seperti tadi kan di mana Tuhan mengadakan mujizat untuk menobatkan si raja itu ya Bu, Yoram ya kan dengan iya, iya, mujizat-mujizat. Berarti di zaman sekarang juga begitu dong Bu, kalau ada harusnya kejahatan begitu. Allah itu, Tuhan itu pasti, dia tetap, berusaha bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya Bu, bagi rakyat yang dipimpin oleh Iya, penguasa-penguasa yang seperti itu ya. aku jadi ingat ya, ketika eh, ceritanya Isabel itu membunuh semua nabi-nabi, Mhm. kemudian kan Nabi Elia kan ngomong kan sama Tuhan, semua Mhm. udah dibunuh, orang-orang yang baik pun udah dibunuh sama Isabel gitu ya kan, kasih laporan gitu. Kayaknya udah nggak ada lagi gitu, cuma aku sendiri gitu katanya gitu ya, nggak ingat nggak Iya. story Iya, itu? yang Terus Mbak ulang terus yang Tuhan lama. bilang apa? Masih ada kok 50 orang gitu, masih ada. Jadi ya mungkin kalau kita misalkan ya, kita pikir udah kayaknya udah nggak ada gitu yang percaya sama Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu kan bahwa ternyata di negeri itu ada yang masih setia sama Tuhan, masih ada orang yang beriman dan Tuhan mau tolong orang itu. Jadi Mhm. ingat ketika di zaman Sodom dan Gomora kan, Mhm. maksudnya ketika Abraham itu tawar-tawaran sama Tuhan, kalau ada Mhm. 10 orang aja, Tuhan nggak jadi Jangan menghukum Sodom dan dihancur, iya. Gomora. Jadi Iya. artinya Mhm. kalau gitu, ini jadi pelajaran buat diri saya sendiri, jadi tiba-tiba saya ingat, berarti di Indonesia Utara pun masih ada orang yang beriman sehingga Tuhan masih tolongin terus. Betul, betul sekali, puji Tuhan ya Bu, maksudnya Iya, Allah kita itu Allah yang penuh kasih ya Bu. Jadi dia iya. walaupun raja yang memerintahnya bebal, Ya maksudnya bebal benar-benar banget, tapi mungkin heeh, Tuhan ingat bahwa ada orang yang masih setia sama Dia di antara rakyat itu, walaupun cuma hitungan jari lah segelintir. kita ngomong Iya, seperti itu iya, kan, ya kan? iya, Itu Iya. pun ini ya, Tuhan tolongin seperti itu, amin. iya, Dari ini kekuatan nih Bu Dewi buat kita iya, ya, Betul. Aku juga tadi masih ada harapan berpikir nih juga berarti yang ya, masih yang ada apa dari pengharapan. yang Yoram ya, kayaknya bebel banget orangnya ya. Udah udah dia melihat Tuhan itu Heeh, udah menyaksikan Tuhan
membutakan ini, apa namanya, membutakan pasukan Aram, dibalikin lagi, udah ini begitu, tapi dia tetap aja tetap aja Nggak mau bebel gitu, percaya, masih tidak iya. percaya gitu. Iya. Iya, iya. Padahal Mungkin sebenarnya kalau kita kalau tiba-tiba bisa kita sakit apa, bisa kita maaf ya, bisa sakit kanker tiba-tiba sembuh, kita pun langsung taat gitu. iya, benar Bu. Makanya saya dari tadi dengar pengajaran Ibu, saya berpikir kasihan sekali rakyatnya ya punya raja kayak begitu. Karena kan nggak semua rakyatnya itu pasti kayak, maksudnya kayak tadi kan Ibu Tunggu, udah tunggu. bilang Ya, kalau rajanya nggak bener, rakyatnya akan ikut. Tapi kan aku berpikirnya masa sih semuanya gitu, pasti ada yang masih punya hati nurani, masih bersikap yang benar gitu. Nah, aku lagi mikirin kesian sekali rakyatnya yang masih nggak mengikut raja yang lalim itu gitu loh Bu. Maksudnya Iya. penguasa-penguasa yang iya. Tapi Tapi Tuhan ya juga selalu kasih kesempatan untuk ini loh, untuk umatnya gitu. Aku tuh Iya. jadi keingetannya itu loh Bu, yang Simpson dan Delila kan juga gitu ya Bu, gimana iya. Simpson tuh dari hawa nafsu karena Delila, terus tiba-tiba kan Tuhan kayak memberikan hukuman ya, rambutnya dipotong, tapi Iya. pada saat rambutnya tumbuh kan Simpson Dikasih minta kesempatan lagi, kekuatan ya. terakhir nih apa nih gitu Iya, kan. iya, Iya, benar. iya, iya. Dan dia membunuh berapa ribuan Ya itu ya? yang itu kan yang 3.000 dia orang. ya dari yang Baalnya itu kan dia dorong palangnya itu kan langsung semua orang Filistin. Jadi Tuhan itu selalu menggenapi dengan caranya ya Bu, walaupun Iya. ada banyak hal Iya. yang Kelihatannya kayaknya berbelok. gagal gitu ya, katanya gagal Iya. gitu Tapi kelihatannya. ada pembelaan Tuhan selalu ya Bu. Ya, Iya, iya. Tuhan tidak tinggalkan, tidak Iya, tidak lepas tangan ya meninggalkan. Bu. Iya, luar Terus biasa. menggenapi rencananya ya Bu, walaupun banyak belokan tapi digenapi Iya. rencananya tetap seperti Betul. Jadi Ya, kalau waktu- kita baca Israel Utara, itu tuh memang ceritanya cuma sama Aram ya, terus ceritanya itu. Iya, betul. Iya Bu. Iya. Nanti kita sampai terus kita bilang Aram, cuma terakhirnya aja ketika Hosea, zaman Raja Hosea itu baru Aram itu lemah. Aram itu dikalahkan sama Asyur, baru mulai kuat Asyurnya gitu. Ya, jadi kita ingat ya, jadi kalau di dalam sejarah itu Aram itu kuat. Jadi Aram terus ya, karena memang posisinya paling dekat sama Israel Utara. Jadi Aram Israel ya. Beda kalau Yehuda Filistin itu. Karena ibaratnya lokasinya kan geografisnya lebih nempel sama yang mana gitu ya kan, biasa gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Aram sama Israel itu udah tertusan deh. Ya, seperti itu. Nah, tapi Aramnya lemah, terus tiba-tiba muncul kerajaan baru yang bernama Asyur. Jadi Aramnya udah kalah sama Asyur. Nah, Asyur ini yang tiba-tiba muncul langsung menghancurkan Israel Utara gitu. Tapi kemudian nanti Asyur ini dihancurkan lagi sama Babel. Nah, gitu. Jadi Babel yang kuat. Jadi begitulah ceritanya sebenarnya. Tapi Bu, di pelajaran hari ini tuh aku juga mendapatkan satu rema gini, walaupun Raja Ayoram itu bebal kayak begitu, tapi Tuhan itu tidak pernah putus asa ya Bu untuk menyadarkan dia gitu loh Bu. Dan hujatnya hebat-hebat loh. Ini kagak main-main hujatnya mereka semuanya gitu. Ya kan? Iya itu dia. Berarti pengaplikasiannya itu di zaman sekarang ini ya, Tuhan itu juga tidak akan berhenti untuk menobatkan orang ya Bu, yang bebal-bebal kayak gitu berarti ya Bu ya. Ya, artinya berarti ya orang bilang Tuhan itu maha pengasih ya itu. Gitu. Iya. Ya. Dengan caranya ya Bu, yang pastinya caranya. Tuhan akan terus berusaha untuk menobatkan orang-orang yang belum bertobat ya Bu ya. Aduh luar biasa. Terima kasih Bu Kalida untuk pelajaran. Yang kasihan ya Asia itu yang cuma sial begitu 2 tahun. Iya, itu dia benar-benar itu. Karena itu dia tidak taat sama sekali kali Bu ya. Maksudnya nggak benar-benar mau taat. Aku rasa seperti itu. Saya lupa Yoram, tadi ada ayatnya itu yang bilang Yoram, tadi dibaca nggak lupa. Yoram ini agak sedikit berbeda. Ya, saya lagi mikir ya. Makanya kalau Ahazia tadi, Yoram kalau Ahazia langsung ya udah beres mati aja gitu ya kan ya gitu ya. Tapi dia cuma 2 tahun ya. Yoram itu agak berbeda. Dia lebih baik dikit. Kalau saya pikir-pikir walaupun sama-sama menyembah berhala. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwa
Yoram itu tidak menyembah Baalnya, Baal. Iya. Baal sama Asyera, tapi dia menyembahnya itu yang lembu emas. Walaupun sama-sama menyembah berhala gitu maksudnya, tapi yang dia sembah itu yang dibikin sama Yerobeam, itu anak-anak lembu emas gitu. Jadi dari situ ya sama-sama menyembah berhala, tapi dia lebih baik dikit lah gitu maksudnya gitu. Iya. Iya. Betul. Di mata Makanya Tuhan mujizat lebih banyak lah, lebih- oke lah kasih mujizat lebih banyak gitu. Iya, Iya. supaya dia sadar ya, Bu. Iya. 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 Aduh. Aku juga lagi mikir si Ahasya tuh agak apes juga ya Bu, maksudnya meninggalnya itu jatuh dari yang kena Kisi-kisi. kisi-kisi kamar itu ya. Iya. Itu Padahal itu pelindung loh, kisi-kisi itu pelindung Kisi-kisi dari harusnya. ya, makanya itulah kita nggak bisa bergantung pada apapun. Sebenarnya kita belajar dari situ ya Bu juga ya, Iya, bahwa iya. yang menurut kita itu aman ya bisa aja celaka gitu loh, lewat Ya, apa yang kita apalagi lupa ya. ujung-ujungnya pelindung itu dibuat oleh manusia. Jadi Ya, semua yang dibuat oleh manusia itu ya nggak Tidak bisa aman ya, Bu. dibilang itu dijamin istilahnya begitu. Iya, hanya kepada Tuhan, betul. Luar biasa Ibu, terima kasih untuk Ya. pelajaran malam ini, Ya, sangat aku memberkati juga. kami semua ya Bu. Ya, saya kembalikan pada Ibu Dewi, silakan. Iya. Ya, saya juga berterima kasih Bu untuk pembelajaran ini sangat memberkati sekali, walaupun Ya. ada nama-namanya yang double ya Bu. Aku juga Ya, tidak banyak yang sampai namanya aku double. liatin lagi kan nama dari Yehuda. Tapi Iya, benar. kalau sudah baca begini, baca dikit-dikit cerita ini, ketika membaca lebih seru, ketika baca buku, Iya, ketika betul. baca Alkitab lebih kedapat lah gitu maksudnya. Lebih dapat paham ya betul. Bu, lebih mudah Ya. paham. Iya benar, ini pelajaran Ibu ini detail gitu. Jadi Ya. kalau kami membaca itu kami jadi tahu, oh ini namanya sama, tapi dia raja di Yehuda dan ini di Emang Israel. sih itu pusing. Juga kalau ada baca buku itu juga pusing. Iya Bu, Nggak bisa aku ngebayangin, jujur, Bu. aku baca Alkitab aku nggak ngerti baca bukunya. Kalau nggak diterangin juga nggak ngerti. Iya. Karena nggak ada yang bayangan satu- Bu, nggak ada Ya, bayangan. karena yang satu penulis di Raja-Raja itu dia lagi duduknya dalam posisi di kerajaan Yehuda. Jadi dia ngomongin Yehuda itu Israel lagi ngapain tuh? Itu lagi jadi apa? Nah, tadi satunya lagi aku lagi duduknya aku jadi penulis di Israel Utara. Jadi cerita Iya. lain lagi. Nah, iya Jadi betul Bu, betul. bolak-balik. Jadi kalau nggak ada penjelasan secara detail lewat sejarah penebusan ini ya kita ya bener Agak nggak ada sedikit bayangan Bu, bingung aja. nggak ada Nggak bayangan, iya. betul ya. Jadi ini maksudnya apa sih? Iya, konteksnya Iya. maksudnya Malah bisa pikir ini ceritanya tentangnya Yoram anak Yosafat ya yang hujat-hujat ini gitu. Padahal iya. enggak. Posisinya enggak. Iya. Terima Iya. kasih Bu Alida. Ya. Jadi Nabi Elia sama Pengajaran Elisa tuh sangat adanya di berkati. kerajaan Israel Utara ya. Iya, Elia sama betul. Nabi Elia sama Elisa ya Bu benar. Betul. Iya. Baik, silakan, Bu Baik, sepertinya udah nggak Udah ada malam. lagi nih Bu yang tanya. Iya. Ibu kalau bisa memberikan kesimpulan untuk Baik. kemudian closing dengan doa Bapa kami mungkin Bu. Iya, baik. Nah, kita lihat bahwa anak Ahab ya dan anak-anak itu kan hidup dalam dosa. Ya, tapi Tuhan terus aja mengulurkan tangannya dan dia menopang Israel Utara. Jadi Tuhan itu sampai memberikan begitu banyak mujizat yang besar ya kepada Raja Israel Utara. Ya, Tuhan ingin agar mereka itu sadar ya, tapi sayangnya tidak sadar-sadar ya, tetap tidak percaya sampai akhir ya. Jadi mereka itu menepis uluran tangan Tuhan ya. Jadi sehingga pada akhirnya dinasti Omri ini total itu cuma nggak ada 50 tahun ya, seperti itu. Jadi lewat pelajaran hari ini apa? Ketika kita melihat, kita menyaksikan adanya kebesaran Tuhan, adanya kasih karunia Tuhan, mungkin nggak terjadi dalam hidup kita, mungkin terjadinya sama tetangga kita atau teman kita atau saudara kita. Kita melihat itu kebesaran Tuhan di situ. Kita harus cepat-cepat bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus dapat memuliakan Tuhan. Kita mesti bisa melihat bahwa itu loh Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa itu pekerjaan Tuhan. Kita harus lihat di situ. Ya, jadi dan ketika Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat, kita harus segera bertobat gitu. Jangan sampai pada akhirnya waktu untuk bertobat pun tidak ada lagi, kesempatan tidak ada lagi. Ya, jangan seperti Kain yang
diberikan kesempatan berkali-kali, tapi akhirnya tidak ada kesempatan lagi. Ya, jadi kita harus merendahkan diri ketika kita diberikan teguran ataupun juga hukuman seperti itu. Di hadapan Tuhan kita harus merendahkan diri. Jadi mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun ampun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, ya Bu Aida, baik. Sekarang acara pembelajaran Alkitab Sejarah Penebusan sudah selesai. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Alida Nur yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab dan memimpin doa Bapak kami. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman yang sudah melayani, selamat Hari Natal. Dan kita akan bertemu kembali di tanggal 11 Januari 2026 tahun depan. 2026 ya. Tuhan memberkati. Shalom. Oke. By the way sama ya, jamnya juga jam 9 ya. Untuk sementara ini sama Ibu. Oke. Sama ya. Siap. Oke. Baik.